Kasihan banget nih guys, Safira nih guys ya harus masuk penjara karena ulahnya Romi, karena memang semua bukti itu mengarah ke Safira, dan sidik jari tangannya Safira itulah yang menjadi bukti nih guys, sehingga Safira itu menjadi tersangka dan dia harus ditangkap ya oleh polisi, dan selama penyelidikan Safira harus ditahan. Nah sementara itu datanglah kakaknya yang tak lain adalah Dania nih guys ya. Dania sebenarnya sangat sedih juga melihat Safira, dia menangis ya guys ya, karena memang dia tahu betul Safira itu tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut, ya kan? Karena Dania tahu betul Safira itu tidak mungkin membunuh seseorang semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Dania hanya bisa menguatkan Safira agar dia stay strong dan dia bisa menghadapi masalah ini. Karena apa? Safira itu tidak sendirian, dia punya Dania, dia punya suaminya dan keluarga yang selalu melindungi Safira dan ada buat Safira. Nah sementara itu nih guys ya, Safira itu sendiri pun juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian nih guys ya, datanglah Julian juga. Nah, mereka berdua itu duduk nih guys, dan di situ Julian ya sempat menyalahkan keadaan ini ya, menyalahkan Dania karena Dania itu tidak datang di tempatnya Pak Gunawan, sehingga Safira itu menghadapi semuanya itu sendirian. Dan kalaupun ya Dania itu tidak egois pada waktu itu datang bersama dengan Safira, nggak mungkin Safira itu sampai ditahan gitu loh. Dan Safira itu memang harus mengalami nafsi semua ini itu karena memang kasihan banget gitu loh Safira, padahal ini bukan perbuatan dari Safira. Julian yakin betul bahwa Safira tidak mungkin nekat melakukan pembunuhan, apalagi sampai membunuh Papa Gunawan dengan cara seperti itu. Dan istrinya Safira itu kan orang baik, jadi nggak mungkin banget gitu loh. Dan di situ Dania hanya bisa meminta maaf ya atas kejadian ini, karena dia sendiri pun juga tidak tahu ternyata Safira itu malah menjadi tersangkanya dan terjadi pembunuhan ya. Dan di situ Pak Gunawan harus menjadi korban dan Safira itu harus menjadi tersangkanya. Nah, di situ nih guys ya, Safira ini berusaha untuk menegaskan suaminya bahwa ini semua bukan salahnya Dania. Bahkan ketika Papa Gunawan itu sempat ya, ketika dia itu belum pingsan ya, Papa Gunawan sempat mengaku bahwa dia itu mengaku atas kejahatan yang pernah dilakukannya, yaitu pembunuhan kedua orang tuanya semacam itu. Namun di situ pengakuannya hanya sebatas mengaku gitu aja, namun mengaku seperti apa itu yang masih dipertanyakan gitu loh. Mengaku karena memang di situ yang membunuh orang tuanya adalah memang Pak Gunawan, atau mengakui karena memang di situ dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, membuat Dania itu sangat bingung nih guys ya, beserta dengan suaminya Julian bingung gitu loh. Maksud dari Pak Gunawan itu memang dia yang membunuh sendiri, atau memang masih ada orang lain, atau memang juga karena dia pengen mengungkapkan kebenaran-kebenaran lainnya sebelum Papa Gunawan itu meninggal atau ditusuk itu tadi nih guys ya. Memang kasihan banget nih guys, Safira harus menghadapi masalah yang sangat besar banget di situ nih guys. Makanya di situ nih guys ya, Safira hanya bisa mengabarkan itu kepada suaminya karena dia tidak mengerti bukti apa lagi ya, karena memang ketika Papa Gunawan itu sudah tergeletak ya, ditusuk gitu, memang sudah dengan kondisi yang tidak sudah ditusuk gitu loh ya, sudah berlumuran banyak darah. Nah di situ Safira tidak tahu nih guys apa yang harus dia lakukan, karena posisinya dia mau menyelamatkan Papa Gunawan. Ternyata malah tangannya itu berlimpah darah sehingga sidik jarinya itu malahan yang membuat Safira itu harus ditangkap. Nah maka dari itu yang membuat Dania sangat yakin bahwa memang nggak mungkin Safira itu mau melakukan pembunuhan semacam itu. Dan memang ini sangat berat lagi buat Safira untuk ya dia mengalami ini sendirian untuk kedua kalinya. Dan kejadian ini sama hampir kayak papa mama itu meninggal semacam itu. Nah sementara itu Dania berusaha untuk menyelidiki ya Papa Gunawan di rumah sakit apakah sudah sadarkan diri atau belum. Nah sementara itu nih guys ya, Julian itu berusaha untuk menguatkan hati istrinya bahwa dia pasti bisa semacam itu. Kenapa dia pasti bisa melalui semua ini? Karena dia punya keluarga, dia punya Julian suaminya, dia punya Dania yang menguatkan Safira, dan memang suaminya itu sangat percaya betul ya bahwa Safira tidak mungkin melakukan pembunuhan itu. Nah tiba-tiba di situ nih guys ya, ada polisi yang menyatakan bahwa Safira ini harus ya segera masuk sel tahanan karena waktu kunjungnya sudah selesai.
Safira ini benar-benar sangat kasihan banget nih guys ya. Suaminya semua orang lagi bingung bagaimana cara mengeluarkan Safira. Karena semua bukti itu mengarah kepada Safira, bahkan bercak darahnya pun masih berada di pakaiannya Safira. Nah ketika Safira itu nih guys ya dibawa ya oleh polisi masuk ke dalam sel tahanan, membuat Safira ini sangat sedih betul. Dia harus menghadapi masalah ini nih guys ya, apalagi di sel tahanan. Di situ juga banyak orang yang tidak suka dengan Safira nih guys ya. Dan Safira ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan di sel tahanan semacam itu nih guys ya. Dan kedatangan Safira tentu saja tidak disukai oleh ya tahanan lainnya. Tiba-tiba tahanan lain itu ada yang bertanya, dia kenapa bisa masuk ya penjara semacam itu. Kemudian Safira pada awalnya tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Namun karena mendapatkan tekanan terus dari salah satu temannya untuk menjawab pertanyaan kenapa dia harus masuk penjara. Kemudian Safira itu menegaskan dia itu fitnah atas kasus pembunuhan semacam itu. Nah, ketika ya Safira itu dituduh atas kasus pembunuhan, membuat mereka semua yang ada di tahanan itu takut. Kenapa? Karena mereka itu kejahatannya hanya sebatas nyolong di minimarket gitu loh. Hanya mengambil barang di minimarket semacam itu loh guys. Dan sepertinya Safira itulah yang telah membunuh menurut para tahanan. Kenapa? Karena memang bukti-bukti bercak darahnya itu masih berada di pakaiannya Safira. Nah, Safira sungguh sangat sedih lagi nih guys. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena memang bukti mengarah ke Safira. Safira hanya bisa menangis gitu loh. Makanya Safira hanya bisa berharap semoga Bapak Gunawan tidak meninggal, sehingga dia bisa keluar dari penjara dan membuktikan bahwa Safira itu tidak bersalah. Sementara dokter ini berusaha untuk mengatakan kepada pihak keluarga bahwa dokter ini sedang melakukan operasi ke Pak Gunawan, dan untunglah memang di situ ya Bapak Gunawan berusaha untuk tetap bisa hidup, dan di situ dokter juga berusaha melakukan yang terbaik semacam itu. Ya, dokter lagi mengoperasi dan untunglah memang benda tajamnya itu tidak mengenai jantungnya Bapak Gunawan, sehingga Bapak Gunawan itu masih bisa ditolong. Namun sayangnya di situ masalahnya bahwa Bapak Gunawan membutuhkan banyak darah, karena darah yang keluar dari tubuh Bapak Gunawan itu banyak sekali, sehingga rumah sakit itu membutuhkan banyak darah, membutuhkan kantong banyak darah untuk Bapak Gunawan. Nah, kemudian di situ ternyata ada Rafael yang memiliki darah yang sama, sehingga Rafael nanti yang akan menyumbangkan darahnya untuk papanya nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Lestari sangat sedih semacam itu melihat kondisi papanya atau suaminya Pak Gunawan itu nih guys yang berada di rumah sakit. Dan di situ mengenai informasi lebih lanjut nanti akan dokter yang akan memberikan informasinya bagaimana keadaannya Papa Gunawan. Jadi untuk sementara memang suster hanya mengatakan bahwa memang pihak keluarga itu harus mendonorkan darah untuk Pak Gunawan. Nah sementara nih guys ya, Rafael yang mau mendonorkan darahnya, dia mau bilang nih guys kepada notarisnya bahwa untuk mengenai urusan papanya itu lebih baik ditunda terlebih dahulu. Setelah nanti Bapak Gunawan itu ya bangun dari komanya setelah operasinya berhasil ya, maka nantinya baru diteruskan lagi. Dan sementara itu juga nih guys, notarisnya juga mau pergi dulu. Dia mau izin kepada Rafael bahwa dia harus segera ke bengkel karena mobilnya berada di bengkel nih guys ya. Dan di situ sementara itu ada Mama Lestari yang hanya bisa menangis gitu meratapi nasibnya tentunya ya atas kasus yang terjadi dengan suaminya semacam itu loh guys. Nah sementara Alfa yang menjadi pengacaranya Safira itu berusaha untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan pergi ke kantornya Rafael untuk melihat CCTV untuk membuktikan apakah benar Safira itu bersalah atau tidak. Maka dari itu dia mengecek. Nah kemudian di situ satpam ternyata itu sudah dikasih tahu oleh ya Rafael bahwa tidak ada siapapun yang boleh melihat CCTV kecuali Rafael itu sendiri. Jadi yang pertama melihat itu harus Rafael semacam itu loh guys. Nah di situ akhirnya satpam itu mengungkapkan bahwasanya CCTV-nya rusak selama 2 hari ini, jadi tidak bisa ditunjukkan apa-apa karena memang kondisinya lagi rusak. Nah di situ Alfa bingung nih guys, kenapa justru malah CCTV-nya kebetulan rusak gitu loh. Kenapa ketika Safira itu dituduh yang melakukan pembunuhan itu, di saat itu CCTV-nya nggak bisa ditunjukkan dengan alasan bahwasannya memang rusak CCTV-nya. Nah inilah yang menjadi Alfa itu sangat bingung apa yang harus dia lakukan sementara dia tidak diperbolehkan untuk melihat CCTV.
Nah, sementara itu Yuda juga berusaha untuk menyelidiki ini ya guys ya. Apakah benar Romi itu melakukan pembunuhan Papa Gunawan dan dia memang terlibat atau tidak, dibantu dengan Ray. Dan Ray itu berusaha untuk melihat kanan kiri rumah dia yang ternyata memang kosong. Kemudian dia mengabarkan kepada Yuda bahwa rumahnya kosong. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena memang rumahnya kosong, membuat Ray lebih baik disuruh untuk pulang saja, karena memang benar kata Ray bahwa selama memang rumah itu kosong juga tidak ada orang yang sama sekali, lebih baik pulang saja, tidak ada yang bisa diselidiki. Tiba-tiba di situ ya, tanpa disengaja datanglah tuh ya kan motornya, ya kan, yang kayaknya itu miliknya Romi semacam itu, namun kok tidak ada mobilnya di situ loh. Itu kecurigaan dari Ray nih guys ya, karena memang di situ Romi masih mengenakan pakaian yang bukan dari Romi, sehingga dia aman semacam itu, walaupun sebenarnya yang melakukan pembunuhan itu adalah Romi, karena dia mau aman semacam itu. Ya, usai dia melakukan pembunuhan, dia langsung ke rumah dia nih guys ya, dengan pakaian topeng-topeng seperti itu agar dia terlihat aman. Namun itu menurut Ray sangat mencurigakan sekali, bahwa dia mengenakan pakaian yang semacam dia itu jadi kayak perampok atau pembunuhan semacam itu. Dan di situ Romi merasa sangat senang banget ketika dia itu sampai di rumah bahwa dia telah membunuh Papa Gunawan. Dan di situ yang menjadi tersangkanya yang harus dipenjara justru malah Safira. Dan ini bonus buat ya Romi itu sendiri, karena dia happy melihat kejahatan dia itu malah orang lain harus dituduh. Safira harus menjadi korbannya, kasihan banget. Dan dia senang banget melihat ya Papa Gunawan itu sekarat semacam itu. Dan ditambah lagi nih guys ya, tentu saja Romi itu membawa bukti-bukti dari Papa Gunawan sehingga atas kejahatan yang dilakukan oleh Romi itu aman. Jadi Romi itu sangat senang. Nah, kemudian dia berusaha untuk melepas semua pakaian tersebut dan memberikannya kepada Kunco, anak buahnya, untuk dibakar. Kenapa? Karena jangan sampai semua orang tahu bahwa ini bisa jadi barang bukti ya, pihak kepolisian yang menyatakan bahwa memang Romi lah yang telah mencelakakan Papa Gunawan hingga Papa Gunawan itu berlumuran banyak darah. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Dani yang berusaha untuk menyelidiki kasus ini dan melihat apakah Pak Gunawan itu sudah siuman atau belum. Dan dia berusaha tanya kepada suster pihak administrasi di manakah Papa Gunawan itu dirawat. Nah, kemudian dia menunjukkan bahwa Papa Gunawan yang